Selamat siang pemirsa, kembali lagi berjumpa dalam Kilas Nusantara Siang. Sejumlah berita menarik telah kami rangkum dan tentunya sayang jika dilewatkan. Berikut ketiga beritanya. Pertama, kita simak peringatan dari BMKG tentang ancaman bencana hidrometeorologi. Hal ini terkait dengan perakiraan terjadinya La Nina hingga Februari tahun depan, mulai intensitas lemah hingga sedang. Tentu saja hal ini harus kita waspadai bersama. Dan masih mengenai kebencanaan pemirsa, penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan menjadi masalah serius. Karenanya pemerintah setempat tengah menjalankan berbagai upaya untuk menahan laju penurunan. Misalnya dengan mengurangi ketergantungan penggunaan air bawah tanah. Setelah dua informasi serius tadi, mari kita ikut berwisata ke Kampung Yoboy di Distrik Sentani, Jayapura, Papua. Di sana terdapat hutan sagu yang bisa dikunjungi sebagai ekowisata. Dan bicara tentang hutan sagu, ada satu kudapan khas yang unik dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Betul, ulat sagu. Nah, berikut tayangan pewarta Antara yang mencicipi ulat sagu secara langsung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina akan melanda Indonesia di penghujung tahun ini. La Nina memicu terjadinya hujan dalam intensitas tinggi yang bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam konferensi pers daring Senin 18 Oktober. Dwi Korita mengatakan setiap pihak harus bersiap menghadapi dampak La Nina yang pada akhir tahun ini diperkirakan terjadi dengan intensitas lemah hingga moderat, setidaknya sampai Februari 2022. Dwi Korita juga menyebut La Nina diprediksi memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun lalu, sehingga dirinya meminta semua pihak untuk waspada. Kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. BMKG merekomendasikan dampak bencana hidrometeorologi ke berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, pihak terkait pengelolaan sumber daya air, serta pengurangan risiko bencana di wilayah yang berpotensi terdampak La Nina. Unsur terkait agar bersiap melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, hingga badai tropis. Kendati demikian, ia mengingatkan La Nina dapat dimanfaatkan unsur terkait untuk bercocok tanam, memanen air hujan di daerah resapan, dan hal terkait lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pengambilan air bawah tanah secara terus-menerus oleh rumah tangga maupun industri dinilai menjadi salah satu penyebab menurunnya permukaan tanah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk mengurangi ketergantungan penggunaan air bawah tanah, Pemkot melalui Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirtayasa pada Senin 18 Oktober mulai mengoperasikan instalasi pengelolaan air atau IPA Cepagan yang berada di Desa Cepagan, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang atau yang berbatasan dengan Kabupaten Batang. IPA mengolah air baku dari bendung hulu Sungai Kupang yang bermuara di Kota Pekalongan. Instalasi ini memiliki kapasitas 300 liter per detik, meningkat dari semula 60 liter per detik. Sekarang dari 3 mesin pompa yang terpasang memiliki kapasitas debit 100 liter per detik untuk satu pompa dan secara bertahap mampu dimaksimalkan 150 hingga 200 liter per detik untuk satu pompa. Menurut Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid, revitalisasi IPA yang disertai peningkatan kapasitas diharapkan mampu menjadi upaya menurunkan angka penggunaan air tanah yang berujung pada pengurangan laju penurunan muka tanah. IPA yang dirintis sejak 5 tahun lalu telah menghabiskan anggaran sebesar 14 miliar rupiah. Untuk perluasan jangkauan pasokan air bersih ke konsumen, Pemkot masih membutuhkan anggaran lagi sebesar 55 miliar rupiah, termasuk nantinya mendapat dukungan SPAM Regional Petanglong yang akan beroperasi pada 2023. Kalau kita pengen stop untuk penurunan muka tanah, ya stop pengambilan air baku dalam tanah. Nah, ini, tapi di sisi lain kan kita harus terus menambah jalur air untuk kebutuhan di Perumda Tirtayasa atau PDAM ini. Mudah-mudahan ini menjadi usaha kita bersama. Target kita 2023
harus sudah terpasang juga IPA yang dari Petanglong ya, dari Petanglong. Mudah-mudahan ini semuanya untuk masyarakat Kota Pekalongan. Dengan kapasitas sekarang, IPA Cepagan mampu menyuplai kebutuhan air untuk 8.000 rumah tangga. Dari data PDAM Tirtayasa Kota Pekalongan, saat ini jumlah pelanggan air bersih dari PDAM mencapai 27.000 orang. Harapannya dengan IPA yang baru ditambah dengan beroperasinya Spam Regional Petanglong pada 2023 nanti, mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk industri dan ditargetkan 5 tahun ke depan PDAM siap memasok untuk keseluruhan rumah tangga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berjarak sekitar 1 jam dari kota Jayapura menuju Kabupaten Jayapura, saya akan mengajak Anda menyeberangi Danau Sentani untuk menikmati salah satu kudapan khas Papua. Kudapan apa ya kira-kira? Yuk ikutin saya. Perjalanan dimulai dari Dermaga Yahim untuk menyeberang menggunakan perahu bermotor. Pengunjung akan dikenakan biaya sekitar 5 hingga 10.000 rupiah per orang. Baru di perjalanan saja kita sudah disuguhkan pemandangan indah, birunya Danau Sentani yang dikelilingi bukit-bukit. Ya pemirsa, saat ini saya sedang menyeberang menggunakan perahu motor dari Dermaga Yahim menuju Kampung Nyoboy. Menggunakan perahu motor selama 8 hingga 10 menit, saya akan menikmati hidangan khas Papua. Hidangan apa yang akan saya nikmati? Yuk ikutin saya. Inilah desa wisata Kampung Nyoboy yang tepatnya berada di tepi Danau Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kreasi rumah penduduk yang beraneka warna menambah keunikan dari kampung terapung tersebut. Tidak hanya itu, pada arah barat Kampung Nyoboy terletak hutan sagu seluas 1.600 hektar. Nah, hutan sagu ini sudah menjadi salah satu ekowisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Nantinya, pengunjung akan diberikan pengalaman untuk bisa mencicipi ulat sagu langsung dari pohonnya. Penasaran dengan itu? Saya akan ajak Anda langsung merasakan salah satu kuliner unik khas Papua, yaitu ulat sagu. Halo Pak. Ya, ini lagi proses apa nih Pak? Cari ulat sagu. Cari ulat sagu begitu ya. Ini langsung dari pohonnya begitu Pak? Iya. Kalau misalkan, kalau dari pohon ini bisa langsung dimakan gitu Pak? Bisa. Coba Pak, kita cari dulu ya ulat sagunya. Ini pemirsa, kita cari dulu ulat sagunya langsung dari pohonnya gitu. Oke, ini dia pemirsa nih. Salah satu ulat sagunya di ini nih. Lihat ya. Ini pemirsa. Pak, ini bisa langsung dimakan nih? Bisa. Gimana makannya Pak? Ini harus diputusin dulu kepalanya. Tidak. Oh, ini sudah nih? Iya. Ini langsung nih dimakan gitu ya? Langsung. Nih pemirsa, saya akan coba langsung memakan ulat sagu yang langsung dari pohonnya nih ya. Oke. Rasanya nih kenyal begitu ya, manis, banyak kandungan air di dalam ulat sagu ini gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Oke, pemirsa, setelah ini kita juga akan ke pengolahan sagu begitu. Kita lanjut ke pengolahan sagu. Tidak hanya dimakan mentah, ulat sagu dapat diolah dengan direbus atau dibakar dengan bumbu sederhana menggunakan garam.
Bumbu yang banyak justru akan merusak cita rasa gurih pada ulat sagu. Adapun ulat sagu merupakan makanan mengandung kaya akan protein tinggi yang menjadi salah satu makanan pokok dari Kampung Yoboy. Nah pemirsa, ini salah satu ulat sagu yang udah ditusuk nih, nanti akan dibakar. Kalau ini udah jadinya nih pemirsa. Nih langsung kita sikat aja coba ya. Nih pemirsa nih ya, coklatan begini nih, kita coba ya. Rasanya lebih gurih dibandingkan yang tadi. Ini pakai nasi enak banget nih pemirsa. Pakai nasi enak atau pakai papeda begitu ya, Mama ya? Oke. Untuk pemirsa yang ingin coba, boleh langsung berkunjung ke Papua nih pemirsa. Dari Papua, Jayapura, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bagaimana Anda tertarik juga mencicipi kudapan unik dan mungkin ekstrim ulat sagu dari Papua? Mungkin bisa Anda coba ketika berkunjung ke Sentani, Jayapura. Namun sayangnya, tayangan tadi juga menutup Kilas Nusantara Siang. Jangan lewatkan berita pilihan seputar pandemi dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19, pukul 17.00. Terima kasih, sampai jumpa.